Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, untuk kelas dapat berdoa. Pada teman-teman yang mendatang, saya teman-teman online. Doa selesai. Di sini siapa yang tidak hadir? Ini, Bu. Nah, sekarang Ibu minta kalian cek di samping kiri dan kanan kalian apakah ada sampah. Tidak ada, Bu. Tapi pasti sudah siap untuk memulai pelajaran. Nah, sekarang kalian masih bersemangat belum? Masih. Masih pagi ya. Ya. Sebelum mulai pelajaran, Ibu mau menyampaikan satu motivasi, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa kewajiban kita adalah sebagai kaum muslim bukan hanya mengejar prestasi dan lain, melainkan mengejar kewajiban perintah Allah dan Rasulnya, yaitu menuntut ilmu. Nah, hari ini kita belajar materi tentang kayak video itu. Kita menonton video yang dulu ya. Siapa yang berani menjadi aku itu kan seorang raja mengoperasi suara suatu hari raja mengatakan aku boleh aku tidak hanya bisa tempat tidak 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 siap-siap terima hukuman tenang saja ya udah lalu keesokan harinya kembali di istana sambil membawa seekor lalat yang bodoh katanya lihatlah saatnya tempat mengangkat bicara tidak berbeda jadi ketika ia berlari di udara raja melompat lalu terangkat dan yang bicara aku lawas yang bisa memulihkan raja dari jauhan sehingga istana berkata bukan orang-orang yang mana kita bisa menyelamatkan dari kesulitan bahkan orang-orang yang mustahil dari kisah utama kita belajar kecerdikan bisa jadi senjata perang karena bukan kekuatan bukan kata tapi akal sehat dan tujuan yang memberi kewaspadaan Nah, dari simak videonya tadi Sudah, Bu. itu berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Tentang apa ini namanya? Hikayahan. Nah, sebelum mulai pelajaran, kita akan membacakan video dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah murid dapat memahami pengertian hikayat dengan tepat. Yang kedua, murid dapat memahami karakteristik hikayat berdasarkan contoh dan contohan. Yang ketiga, murid dapat memahami contoh-contoh hikayat yang terdapat dalam Al-Quran Indonesia. Nah, apa itu hikayat? Hikayat adalah menurut Gloria Casting tahun 2000. Hikayat merupakan salah satu bentuk sastra Melayu klasik yang memotivasi pahlawan, raja-raja, dewa-dewi yang memiliki karakteristik yang luar biasa seperti Abu Bakar Nah, cerita ini seringkali dihiasi dengan elemen-elemen fantasi. Dan kisah inilah yang bisa membedakan antara sastra lama dan sastra modern. Mengapa? Sastra lama itu pengarangnya tidak diketahui, sedangkan sastra modern itu pengarangnya diketahui. Dan juga sastra lama itu dia menyebar secara lisan-lisan, sedangkan sastra modern misalnya dengan lisan-lisan juga, dan juga bisa melalui sebuah media
Semuanya kami sudah paham? Paham Bu. Coba saya ulang apa saja karakteristik hidayah? Saya sudah paham, Pak, memberikan tugas. Tugasnya secara individu. Buatkan dulu ya. Nah, kita perhatikan kalimat jawaban pertanyaan. Soal ini, di sini tertulis nama, kalian tulis namanya, kelas, dan juga mata pelajaran. Nah, di sini ada cerita tentang orang tua. Kita semua ini kita jawab, kita cari karakteristiknya. Karakteristik dari cerita orang tua tersebut. Sudah paham? Paham Bu. Silakan dikerjakan. Kalau tidak paham, kita tanya. Apakah semuanya sudah selesai? Ya Bu. Baiklah, perhatikan kalimat jawaban kalian. Jika salah, disilang. Jika benar, dikontek ya. Ya Bu. Jawaban nomor 1 bersifat anonim. Benar? Benar. Suci bacaan. Kenapa bersifat anonim? Baik orang tua bersifat anonim karena perkara aslinya tidak diketahui secara pasti. Cerita ini diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari sistem balik kasih. Yang kedua apa? Pertumbuhan sejarah Nusantara Coba Kesia bacakan. bisa menjual pada awalnya berkembang secara lisan juga menggunakan hadis sebelum kemudian dituliskan dalam bentuk hikayat. Oleh sebab itu terdapat sebagai versi cerita yang lengkap mempertahankan tokoh dan alur utamanya. Yang benar sudah kedua itu kita bahas secara turun-temurun juga dari lisan-lisan. Yang ketiga, mengandung unsur kemustahilan. Sis kita coba. Apa rasanya? Mengandung unsur kemustahilan. Cerita ini mengandung unsur kemustahilan seperti kemampuan luar biasa sang tua yang mampu mengalahkan banyak musuh seorang memiliki kesaktian dan selalu berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya yang sangat sulit. Ya, itu mustahilannya ya. Karena ada manusia dengan kekuatan ya. Yang keempat, coba pilih apa? Coba. Dan keempat itu berwatak masa lampau. Hidayat Hang Tuang berwatak pada masa kesultanan melangkah. Hal ini terlihat dari adanya tokoh Tuhan, bendahara, laksana, serta kehidupan kerajaan yang menunjukkan bahwa cerita berlangsung pada zaman dahulu. Benar sekali. Dan terakhir itu adalah nilai moral. Nilai moral yang tertulis di bagian akhir, yaitu mengandung nilai moral yang menunjukkan karakteristik kesetiaan, keberanian, tanggung jawab, disiplin, dan juga mengabdi kepada bangsa dan negara. Saya juga mengajarkan kita bahwa jangan percaya dengan
ujian ini, apabila ada salah kata yang mohon maaf dan kepada Allah kita selalu mohon ampun. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Mari teman-teman membaca doa. Ada masalah doa dimulai.